di mana syaitan menanamkan sifat waswas di dalam hati kita sehingga kita merasa ragu dan tidak yakin dengan amal ibadah kita. Ini syaitan. Dan orang yang waswas tersebut normal nggak? Orang yang punya sifat waswas dikatakan normal apa tidak? Tidak normal, ikhwan. Jangan kau anggap waswas itu sepele, tidak. Sifat waswas itu penyakit kejiwaan. Dengarkan itu. Sifat waswas itu penyakit kegilaan. Makanya kata ulama, kalau ada manusia dirundung sifat waswas lalu dia biarkan dan dia rawat, hati-hati. Langkah pertama akan terjerumus paling minimal stres. Itu stres langkah pertama. Setelah stres, dia akan sampai ke langkah yang kedua, yaitu menghabiskan waktu cuma-cuma. Setelah itu apa? Ini yang ketiga, yang paling dahsyat, bisa menyampaikan manusia kepada martabat yang begitu tinggi, yaitu majnun, gelo. Paham? Jangan main-main dengan sifat waswas. Pertama, membuat Anda stres. Yang kedua, habis waktu Anda cuma-cuma. Yang ketiga, orang waswas bisa menyebabkan akalnya hilang alias majnun. Nah, maka hati-hati dengan sifat waswas. Sampaikan ke saudara kita, adik kakak kita, orang tua kita, waswas bukan sepele loh. Kalau Anda melihat orang waswas, jangan Anda katain, bersih banget dia mandinya, bersih banget dia wudunya. Itu orang lagi digoda sama syaitan. Bersihnya di mana? Yang ada mubadzir, mubadzir waktu, mubadzir air. Sedangkan orang yang mempunyai sifat tabdzir, siapa dia? Bukan temannya Rano Karno. Innal mubadzirina min ikhwanish syayatin. Orang yang tabdzir di dalam segala hal, dan salah satunya waswas. Orang kalau sudah mempunyai sifat waswas, dijamin termasuk langsung dari golongan minal mubadzirin. Orang-orang yang tabdzir waktunya, tabdzir airnya, naudzubillah. Apalagi waswas di kamar mandi, mentok sudah. Tempatnya syaitan, itu markasnya syaitan ya. Udah mah waswas digoda sama syaitan. Mana waswasnya di kamar mandi, mandi sejam 2 jam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Serasa kalau kita ngelihat orang waswas nih, nunggu pengen ngebom tuh kamar mandi ya, saking keselnya lama amat ya. Nah, jangan Anda kira sifat waswas itu sifat bersih. Awas, hati-hati. Islam itu mengajarkan kita bersih, tapi Islam itu menolak waswas. Paham? An-nadzafah minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman, dan kebersihan itu emang identitas Islam. Dari kau tidur sampai kau bangun tidur, semuanya ada tata krama yang diajarkan oleh Islam, semuanya yang menunjukkan kepada kebersihan. Tapi ingat, Islam menolak was-was. Nih baik-baik nih, yang suka was-was kalau takbir ambil 5 kali, sholat apa lu, jenazah apa zuhur? Baca Fatihah sampai 10 menit udah nggak pantas nih jadi imam. Orang was-was nggak pantas jadi imam. Kenapa? Bikin makmum tekor. Benar ya? Coba kalau yang jadi imam orang yang mempunyai sifat was-was, kalau nggak besok tuh musola ditinggalin, atau tuh imam dipecat seketika. Itu dampaknya. Makanya orang yang punya sifat was-was, jangan dah, nggak pantas jadi imam. Walaupun Qurannya sahih, Qurannya cakep, jangan jadi imam. Benalu para hadirin ya. Itu was-was. Nah, dikatakan di sini, qala ba'dus salaf, sebagian para salaf kita terdahulu berkata apa? Al waswasatu min jahli sunnah au khobalin fil aql. Dengarkan baik-baik. Tadi saya katakan apa? Islam itu bersih, ya, tapi Islam itu menolak was-was. Bedakan mana bersih, kebersihan, dan mana was-was. Wajib kita bisa membedakan. Makanya para salaf kita terdahulu nggak main-main mengidentikan sifat was-was itu. Bukan hanya hal yang kecil.
Akan tetapi dikatakan al-waswasatu min jahli sunnah au khabalin fil aql. Sifat waswas apabila ada di dalam hati dan jiwa Anda, ingat, yang pertama sebabnya min jahli sunnah, karena bodohnya terhadap agama, karena jauhnya terhadap ilmu. Orang yang mempunyai sifat waswas sebabnya yang pertama bodoh terhadap din, bodoh terhadap syariat, bodoh terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad, malas untuk hadir majelis taklim. Tuh orang semuanya sifat waswas. Atau yang kedua lebih parah lagi, au khabalin fil aql. Orang yang punya sifat waswas imma bodoh terhadap agama, atau yang kedua ada ciu-ciu di akalnya. Lo tau nggak ciu-ciu apa? Gue aja nggak tahu. Berarti tuh akalnya sengklek. Tahu nggak sengklek? Orang was-was setengah nggak waras. Khabal fil aql, ada kerusakan di akalnya. Yang artinya apa? Orang was-was telak, berarti nggak normal nih orang. Beb, nggak normal gimana? Ya itu sesuai tingkatan ya. Ada yang tingkatannya 10%, ada yang 20%, sesuai bagaimana sifat was-wasnya. Kalau sudah sampai tingkatannya 99%, angkut. Udah nggak ada obat lagi nih orang kayak gini ya. Nah ini sifat was-was, bukan main-main loh. Orang kalau punya sifat was-was, ingat yang pertama, bodohnya terhadap syariat. Ingat yang kedua, ada kerusakan di dalam akalnya. Tolong bedakan antara kebersihan yang diajarkan oleh Islam dan Islam menolak was-was. Kalau bahasa Indonesianya apa was-was sama ya? Was-was, was-was ya? Was-was tuh. Gak tahu bahasa Indonesianya apa. Was-was juga dari kecil gue dengar ya was-was ya was-was. Nah, keraguan lah. Tapi keraguan yang berlebihan itu ya.